Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardelia Marela Anissa Falmai dengan NIM 2219 1020 1111. Di sini saya akan mempresentasikan tugas SKKD chapter 20 yaitu Firewall section 20.1 sampai 20.2, Firewall Design Principle dan Trusted System. Latar belakang. Dalam era digital, meningkatnya penggunaan teknologi informasi di berbagai sektor memicu peningkatan risiko keamanan data dan jaringan. Ancaman cyber seperti peretasan dan serangan DDoS menjadi tantangan serius. Untuk mengatasi hal ini, dua komponen utama yang penting adalah firewall dan trusted system. Firewall berfungsi sebagai penyaring lalu lintas antara jaringan internal dan juga eksternal. Sedangkan trusted system menjaga integritas dan keandalan sistem internal melalui kontrol akses, autentikasi, dan audit. Kolaborasi keduanya membentuk pertahanan berlapis atau defense in depth yang efektif untuk meminimalkan risiko pelanggaran dan memperkuat ketahanan sistem informasi terhadap serangan. Yang A. Prinsip desain firewall. Definisi firewall. Firewall adalah suatu sistem keamanan jaringan yang berfungsi untuk mengontrol lalu lintas data yang masuk dan juga keluar dari sebuah jaringan komputer, berdasarkan aturan keamanan yang telah ditentukan sebelumnya. Tujuan utama firewall. Yang A. Menyaring lalu lintas jaringan berdasarkan aturan keamanan. B. Mencegah akses dari sumber yang tidak terpercaya. C. Melindungi sumber daya internal dari ancaman eksternal. D. Memonitor dan mencatat aktivitas jaringan. Kemudian, prinsip desain firewall. Semua lalu lintas harus melewati firewall, di mana untuk memastikan bahwa firewall memiliki kontrol akses penuh atas akses yang masuk dan keluar dari jaringan. Kemudian hanya lalu lintas yang sah yang boleh lewat. Firewall harus dikonfigurasi sedemikian rupa untuk mengizinkan jenis lalu lintas yang telah diotorisasi. Kemudian sistem harus aman terhadap serangan. Firewall sendiri itu harus tahan terhadap berbagai jenis serangan. Kemudian teknik filtering. Yang pertama paket filtering, di mana untuk memeriksa header paket dan memutus apakah akan meneruskan atau menolak paket tersebut. Stateful inspection, melacak status koneksi jaringan dan membuat keputusan berdasarkan konteks lalu lintas. Kemudian aplikasi proxy yang bertindak sebagai perantara antara klien dan server yang memberikan tingkat keamanan lebih tinggi. Kemudian circuit level gateway, memungkinkan koneksi TCP tetapi tidak memeriksa koneksi aplikasi. Kemudian topologi firewall. Topologi umum meliputi single bastion host, yaitu satu firewall yang melindungi jaringan internal. Yang kedua, screen subnet yang menciptakan zona demilitarisasi atau DMZ antara jaringan eksternal dan juga internal. Dual bastion host, dua firewall, satu menghadap luar dan satu menghadap jaringan internal. Kemudian topologi firewall. Topologi umum meliputi yang pertama single bastion host, satu firewall yang melindungi jaringan internal, kemudian screen subnet menciptakan zona demilitarisasi, kemudian dual bastion host. Kemudian ada sistem terpercaya. Sistem terpercaya adalah sistem yang dirancang, diuji, dan diverifikasi untuk menegakkan kebijakan keamanan tertentu. Sistem ini memberikan jaminan bahwa akses ke sumber daya hanya dapat dilanjutkan oleh entitas yang memiliki hak. Karakteristik sistem terpercaya. Sistem keamanan verifikasi berarti sistem tidak hanya dirancang dengan prinsip keamanan tetapi juga telah melalui proses formal untuk memastikan bahwa implementasinya benar-benar sesuai dengan spesifikasi keamanan yang ditetapkan. Proses ini melibatkan antara lain verifikasi formal atau formal verification, menggunakan metode matematis untuk membuktikan bahwa perangkat lunak atau perangkat keras memenuhi kebijakan keamanan tertentu. Kemudian pengujian keamanan atau security testing yang meliputi penetrasi sistem, pengujian kerentanan, dan simulasi serangan.
Kemudian ada sertifikasi sistem dinyatakan aman oleh lembaga atau standar tertentu seperti Common Criteria atau ISO atau IEC 15408. Tujuannya adalah memastikan bahwa tidak ada celah antara desain dan implementasi sehingga sistem dapat diandalkan secara konsisten. Kemudian ada audit dan monitoring. Sistem terpercaya harus memiliki kemampuan untuk mencatat seluruh aktivitas sistem secara otomatis dalam bentuk log atau catatan yang tidak bisa dimodifikasi oleh pengguna biasa. Kemudian mendeteksi perilaku mencurigakan seperti upaya login, gagal berulang, atau akses ke data sensitif. Kemudian memfasilitasi penelusuran insiden jika terjadi pelanggaran melalui log audit yang lengkap dan aman. Audit dan monitoring penting untuk membuktikan kepatuhan terhadap kebijakan keamanan dan memberikan jejak digital atau audit trail yang dapat digunakan dalam investasi atau forensik digital. Kemudian ada isolasi dan proteksi. Isolasi adalah prinsip yang memastikan bahwa proses atau data dari satu pengguna atau aplikasi yang tidak dapat diakses oleh pihak lain secara sembarangan. Ini dicapai dengan penggunaan ruang alamat terpisah untuk tiap proses, sandboxing yang menjalankan aplikasi dalam lingkungan terbatas agar tidak memengaruhi sistem utama, kemudian proteksi memori agar proses tidak bisa membaca atau menulis ke memori milik proses lain. Proteksi juga mencakup penegakan batas akses berdasarkan hak dan peran, sehingga mencegah pelanggaran dari dalam atau insider threats maupun luar. Kemudian ada pengendalian akses. Sistem terpercaya menerapkan kontrol akses yang ketat terhadap sumber daya sistem. Dua model umum yang digunakan adalah yang pertama, Discretionary Access Control atau DAC, pengguna atau pemilik data dapat menentukan siapa yang boleh mengakses objek miliknya. Contoh, sistem file Windows di mana pemilik file dapat mengatur izin, read, write, atau execute. Kemudian ada Mandatory Access Control atau MAC, di mana akses ditentukan oleh sistem berdasarkan kebijakan keamanan yang tidak dapat diubah oleh pengguna. Biasanya digunakan dalam lingkungan yang membutuhkan tingkat keamanan tinggi seperti militer. Misalnya, hanya pengguna dengan label keamanan rahasia dapat mengakses dokumen berlabel rahasia. Kombinasi DAC dan MAC memastikan bahwa akses ke informasi dan sumber daya dilakukan secara terkendali sesuai dengan peran dan otorisasi yang sah. Kemudian ada model referensi keamanan. Yang A, Trusted Computing Base atau TCB. TCB adalah seluruh komponen dalam sistem komputer, baik perangkat lunak, perangkat keras, maupun firmware yang bertanggung jawab langsung untuk menegakkan kebijakan keamanan. Fungsi utama antara lain menyediakan dasar kepercayaan terhadap sistem, mengelola autentikasi, kontrol akses, dan proteksi data, serta setiap kelemahan pada TCB dapat menjadi celah besar bagi keamanan sistem. Kemudian security kernel. Security kernel adalah bagian inti dari TCB yang mengimplementasikan fungsi-fungsi keamanan paling fundamental. Ini adalah komponen yang menangani kontrol akses pada level rendah dan harus sangat kuat serta terlindungi. Karakteristik antara lain terisolasi dari bagian sistem lainnya untuk mengurangi risiko gangguan atau eksploitasi. Kecil dan sederhana agar mudah dianalisis dan diverifikasi, serta bertugas memproses semua permintaan akses dan memeriksa apakah sesuai dengan kebijakan keamanan. Peran antara lain validasi izin, di mana apakah subjek boleh mengakses objek, kemudian penegakan autentikasi pengguna, serta pemisah domain eksekusi. Kemudian ada reference monitor. Reference monitor adalah konsep abstrak dalam arsitektur keamanan sistem yang bertindak sebagai penegak atau mediator antara subjek, pengguna proses,
dan objek, data file, perangkat keras, semua permintaan akses harus melewati komponen ini. 3 prinsip utama reference monitor. Yang pertama, media total atau complete mediation. Semua akses harus diperiksa tanpa kecuali. Kemudian, tidak bisa ditembus atau tamper-proof, tidak boleh dimodifikasi atau dilewati oleh pengguna biasa, yang kemudian dapat diverifikasi atau variable. Harus memungkinkan untuk diuji dan dibuktikan bahwa ia bekerja dengan benar. Kemudian ada evaluasi dan sertifikasi. Yang pertama, TCSAC atau Orange Book, kriteria evaluasi keamanan dari Departemen Pertahanan AS. Kemudian ada Common Kriteria, standar internasional untuk evaluasi keamanan TI. Dari penjelasan yang telah saya sampaikan, terdapat kesimpulan dalam era digital yang semakin kompleks, keamanan jaringan dan sistem informasi menjadi elemen krusial yang tidak dapat diabaikan. Firewall adalah sistem terpercaya yang berperan sebagai pilar utama dalam menjaga integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan data. Firewall bertugas sebagai garis pertahanan pertama yang menyaring dan mengendalikan lalu lintas jaringan berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan. Sedangkan sistem terpercaya menjamin bahwa seluruh komponen internal sistem beroperasi sesuai dengan prinsip keamanan yang terverifikasi. Dengan menetapkan teknik filtering, topologi keamanan yang tepat, serta prinsip-prinsip seperti pengendalian akses, audit, isolasi, dan model referensi keamanan seperti TCP, security kernel, dan reference monitor, organisasi dapat menciptakan lingkungan TI yang lebih aman dan andal. Evaluasi dan sertifikasi seperti TCSIC dan Common Kriteria semakin memperkuat kepercayaan terhadap kemampuan suatu sistem dalam menegakkan kebijakan keamanan serta konsisten dan terstandarisasi. Keseluruhan pendekatan ini menunjukkan bahwa keamanan tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada desain, verifikasi, dan kepatuhan terhadap standar yang telah terbukti. Sekian dari presentasi yang telah saya sampaikan. Terima kasih. Apabila terdapat kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.